Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Senin ya, tanggal 20 Oktober 2025. Kita akan coba untuk analisa 10 saham plus 1 saham yang di koleksi oleh Top Broker hari ini teman-teman ya. Yaitu ada saham CDIA, BMRI, Cuan, Bumi, Antam, Indi, Koko, WIRG, SGER, ACES, dan BBCA dengan metode bandermologi teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ada disclaimer-nya dahulu. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas untuk sharing. Kemudian yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, silahkan lakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Oke, seperti biasa ada 4 hal juga yang akan kita bahas. Yang pertama adalah broker summary-nya, kemudian posisi broker retail, dan yang ketiga analisis teknikalnya, dan keempat rekomendasi untuk tanggal 21 Oktober 2025. Dan juga kita akan cek ya salah satu saham yang ditransaksikan oleh Top Broker pada hari ini ya teman-teman ya. Oke, kita ke saham yang pertama yaitu saham CDIA atau Chandra Daya Investasi ya. Ini kita cek mulai downtrend teman-teman ya. Tapi karena sebelumnya di uptrend, kita cek dulu ya kekuatannya seperti apa ya. Oke, sekarang kita akan cek dulu untuk broker summary-nya teman-teman. Oke, untuk CDIA tanggal 20 Oktober ya. Jumlah sellernya ada 45, sementara buyernya 27 ya. Jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya. Untuk top buyernya ada XL 22,1 miliar, IN 9,3 miliar, PD 6,8 miliar, YP 6 miliar, dan SQ 5,3 miliar. Sementara untuk top sellernya ada YB minus 14,4 miliar, AK minus 11,9 miliar, CC minus 10,4 miliar, ZP minus 9,2 miliar, dan YU minus 8,7 miliar ya. Jadi untuk tanggal 20 Oktober untuk saham CDI atau Chandra Daya Investasi TBK sedang terjadi distribusi masif ya. Kita akan coba cek seminggu ke belakang ya. Nah, seminggu ke belakang juga distribusi ya teman-teman ya. Untuk buy average-nya di harga 2072. Oke, kita cek dulu untuk buy average ya. Di harga 2072 teman-teman. Ya sekitar sini ya. Baik, kita akan coba cek untuk analisa sahamnya sendiri ya. Hari ini dia ditutup di harga 1780 ya. Sebentar, di hari ini dia ditutup di harga 1820 ya, sama dengan openingnya teman-teman ya. Untuk kekuatan uptrendnya sendiri dia di sini sudah melemah teman-teman ya, bahkan mau tembus ke titik 38,2% atau di harga 1727. Sementara buy average dari Top Broker ada di 2057 ya teman-teman. Ini sebenarnya ini masih di bawah Top Broker ya. Tapi kita perlu waspada karena ini masih terjadi tekanan yang kuat untuk turun harganya ya teman-teman. Kemungkinan dia kalau misalkan besok masih terjadi distribusi yang masif, ini ada titik support di harga 1727 dan 1556. Kalau teman-teman berminat membeli saham ini ya, ini ada harga yang bagus atau titik poin yang bagus untuk masuk di harga 2003 ya, karena masih di bawah harga pembelian Top Broker ya. Dan jadi kalau saran saya itu tunggu harganya bisa mendekati harga 2003 baru ini sinyal yang bagus untuk beli di saham ini ya. Dan juga wajib perhatikan apakah ada akumulasi atau enggak teman-teman ya pada saat harganya mendekati ke harga 2003 ini. Baik, ke saham berikutnya
yaitu BMRI ya. Oh ya, untuk saham CDIA sendiri kita akan cek nilai wajarnya berapa ya. Nah, CDIA harga hari ini closingannya yaitu 1820 ya, 1820. Oke, kita cek. Oke, ini CDIA ini masih over value ya teman-teman ya. Harga wajarnya itu di 425 teman-teman ya. Untuk hitungannya sih masih sama karena dia belum ada laporan keuangan yang baru ya. Cuman harganya aja yang kita koreksi per harga hari ini teman-teman ya. Oke, untuk CDIA harga wajarnya tuh di 425. 425 nih masih di bawah sini ya teman-teman ya. Jadi ini masih over value ya teman-teman untuk harga CDIA ya dari sisi fundamentalnya. Oke, mungkin itu aja untuk CDIA. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Bank Mandiri ya, BMRI. Oke, BMRI untuk saham perbankan nih sepertinya mulai ada pergerakan naik ya, tapi kita akan cek dulu kekuatan downtrendnya sendiri dia sudah seperti apa ya. Oke, sekarang kita cek untuk broker summary-nya BMRI tanggal 20 Oktober ya. Oke, BMRI tanggal 20 Oktober, jumlah buyernya 35, jumlah sellernya 42 ya. Jadi sedang mulai terjadi akumulasi teman-teman ya. Untuk top buyernya ada LG 103 miliar, kemudian CC 90,7 miliar, BB 78,6 miliar, AZ 50,8 miliar, dan SS 50,7 miliar ya. Sementara untuk top sellernya ada YU minus 307,6 miliar, AK minus 141,7 miliar, YP minus 49,5 miliar, GR minus 33,2 miliar, dan KZ minus 15,7 miliar. Jadi untuk Bank Mandiri tanggal 20 Oktober ini hari Senin ya, mulai ada terjadi sedikit akumulasi. Sekarang kita cek seminggu ke belakang teman-teman. Untuk Bank Mandiri seminggu ke belakang nih masih distribusi masif teman-teman ya. Buy average-nya di harga 4112. Kita cek dulu buy average-nya di harga 4112. Ya sekitar sini teman-teman ya untuk buy average-nya. Kemudian hari ini sedikit akumulasi ya, ada kenaikan harga sekitar 250 poin atau plus 6,17% ya ke harga 4.300 teman-teman. Kalau kita cek dalam seminggu dia masih distribusi ya, tapi mulai ada kenaikan. Untuk kekuatan downtrendnya sendiri dia masih cukup kuat teman-teman, masih berada di atas 61,8% atau di bawah harga 4.300 ya. Jadi harap waspada untuk Bank Mandiri ini masih belum terlihat akumulasinya yang masif ya. Jadi harap berhati-hati teman-teman ya. Untuk buy average-nya broker ini sudah terlampaui ya. Jadi ini makin waspada aja teman-teman, sinyal waspada ya. Jangan sampai tiba-tiba nih harganya hanya naik sebentar kemudian diguyur lagi teman-teman. Jadi harap hati-hati teman-teman untuk yang seperti ini ya. Kalau amannya sih harga naik tapi buy average top brokernya tuh masih berada di atas lagi, jadi kita masih aman kalau mau beli ya. Masih ada masih ada top brokernya lah yang masih megang saham. Kalau kayak gini kan top brokernya tuh udah beli di harga bawah ya. Ini sementara harganya sudah mulai naik, jadi harap hati-hati teman-teman, takutnya trennya ini masih tren turun ya, jadi harap hati-hati. Nah kita akan cek harga wajarnya berapa ya. Hari ini tutupnya di 4.300. Kita akan cek harga wajarnya BMRI. Oke, 4.300 ya. Oke, kita cek harga wajarnya di 6.400 teman-teman ya untuk BMRI.
di 6.414. 6.414. Ini masih di atas ya teman-teman untuk harga wajarnya ya. Mungkin benernya saya taruh di sini aja deh. Masih di atas 6.400 ya. Tapi ini harap diperhatikan teman-teman ya, karena by average top brokernya sudah di bawah ya, dan harga tuh sudah melampaui by average top broker, jadi harap hati-hati ya, pergerakannya ini masih belum stabil ya menurut saya, jadi harap hati-hati untuk Bank Mandiri. Kemungkinan jika memang besok terjadi distribusi lagi tuh harga supportnya itu ada di 4.218 dan 4.010 teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham cuan ya, atau Petrindo Jaya Kreasi teman-teman. Oke, kita akan cek kekuatan uptrendnya dulu ya, nah sebelumnya dia akan uptrend ya. Oke, kemudian kita cek broker summary-nya. Saham Petrindo hari ini kita cek ya, jumlah bayarnya ada 31, sementara sellernya ada 38, jadi mulai terjadi sedikit akumulasi teman-teman ya. Top bayarnya ada PD 21 miliar, kemudian LG 13,1 miliar, XL 13 miliar, SQ 7,3 miliar, kemudian YP 6,3 miliar. Sementara untuk top sellernya ada MG minus 30 miliar, CC minus 20,1 miliar, YU minus 6,1 miliar, KK minus 4 miliar, dan AK minus 3,9 miliar ya. Untuk saham Petrindo ini atau saham cuan 20 Oktober mulai terjadi sedikit akumulasi ya. Nah, kita cek seminggu ke belakang. Untuk seminggu ke belakang dia masih distribusi yang masif teman-teman ya. Untuk by average top brokernya itu di harga 2.495. Kita akan cek di buy average-nya 2.495. Yang di sekitar sini ya teman-teman ya. Oke, 2.495. Oke, kita akan cek kekuatan uptrendnya sendiri, dia masih melemah teman-teman ya. Ada yang nahan di sekitar harga 2.180 ya teman-teman, ini belum bisa tembus ke bawah. Tapi kemungkinan besar sih kalau misalnya besok terjadi distribusi yang masif, harga bisa tembus ke bawah ya teman-teman. Untuk hari ini dia plus 160 poin atau plus 7,44%. Ini sinyal yang lumayan cukup bagus ya. Tapi dia masih berada di bawah by average dari top broker, yaitu harganya masih di bawah 2.300-an ya. Jadi kalau mau masuk ini sinyal yang bagus teman-teman, tapi harap diperhatikan apakah besok terjadi akumulasi atau enggak ya. Kalau besok ternyata terjadi akumulasi itu sinyal yang bagus untuk masuk, tapi kalau misalnya besok terjadi distribusi atau diguyur teman-teman, ini ada titik support di 2.180 dan 2012. Nah, untuk harga wajarnya sendiri untuk cuan ini saya coba cek ya. Hari ini harganya adalah 2.310 ya. 2.310. Oke, ini harga wajar itu Rp8 teman-teman ya, jadi sangat jauh sekali ya. Oke, itu aja untuk saham cuan. Kita lanjut ke saham berikutnya. Kita ke saham Bumi Resource ya teman-teman ya. Bumi Resource. Oke, Bumi Resource ini sepertinya makin turun ya, tapi kita cek dulu kekuatannya seperti apa. Terus kita akan cek broker summary-nya dulu. Saham Bumi Resource tanggal 20 Oktober ya. Kita cek top buyer-nya ada 39, sementara top seller-nya 27 ya. Jadi mulai terjadi distribusi teman-teman ya. Untuk saham Bumi Resource tanggal 20 Oktober, top buyer-nya ada AK 9,1 miliar, kemudian SS 5 miliar,
MG 5 miliar, AI 3,9 miliar, dan XL 3,6 miliar. Sementara untuk top sellernya ada PD minus 12,8 miliar, DX minus 9,9 miliar, RF minus 6,5 miliar, CC minus 4,1 miliar, dan IU minus 1,6 miliar. Untuk tanggal 20 Oktober saham Bumi Resource ini ada distribusi teman-teman ya. Dan kita cek seminggu ke belakang untuk Bumi Resource ini distribusi ya teman-teman, namun tidak terlalu masif. Untuk buy average-nya di harga 136,8 ya. Kita akan cek dulu buy average-nya di 136,8. Mungkin sekitar sini ya. Oke, harga saham saat ini adalah 130 ya. Tapi kalau lihat dari kekuatan uptrend dan downtrendnya, dia sudah downtrend yang cukup kuat ya teman-teman ya. Downtrendnya masih cukup kuat karena ini masih belum bisa tembus di atas 50% atau bahkan di atas 61,8% ya. Jadi kalau saran saya sih hati-hati untuk saham ini ya, Bumi Resource ini masih dalam tekanan jual yang cukup tinggi ya. Kalau harga saat ini masih di bawah harga buy average dari top broker, cuman ini dari sisi candlestick-nya ini masih kurang bagus ya teman-teman ya, masih belum bisa untuk masuk dulu teman-teman. Kalau saran saya tunggu dulu aja sampai dia berhasil rebound dulu di atas 50% atau di atas harga 136 ya. Amannya sih di atas harga 136 ini, masih di bawah buy average top broker ya. Oke, itu dulu untuk saham Bumi Resource. Lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Antam ya. Oke, saham Antam ya, kita cek dia masih seperti ini ya teman-teman, masih naik turun. Kita cek dulu kekuatan downtrendnya seperti apa ya. Oke, kan kita cek untuk broker summary-nya. Antam tanggal 20 Oktober ya. Untuk bayarnya ada 55, sementara sellernya 20 ya. Jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman untuk saham Antam ya. Untuk top bayarnya ada YP 27,4 miliar, XL 19,9 miliar, XC 11,8 miliar, LG 11,4 miliar, dan KK 11 miliar ya. Sementara untuk top sellernya ada BK minus 61,2 miliar, AK minus 45,1 miliar, YU minus 12,9 miliar, ZP minus 9,2 miliar, dan GR minus 4,4 miliar. Jadi untuk hari ini 20 Oktober Antam ini sedang terjadi distribusi masif ya. Sekarang kita cek seminggu ke belakang. Untuk seminggu ke belakang ini masih akumulasi ya teman-teman ya. Dari pembacaan data broker summary-nya, buy average-nya di harga 3.380 ya. Kita akan cek dulu buy average-nya di harga 3.380 ya, sekitar sini ya buy average-nya ya. Oke, untuk hari ini Antam tadi distribusi ya teman-teman ya. Harganya turun 180 poin atau minus 5,22% ya, di harga 3.270. Untuk Antam sendiri saran saya nih tunggu dulu ya, harganya bisa rebound di atas 3.350, tapi dia masih kalau mau masuk nih tunggu harganya rebound di atas 3.350 dan di bawah 3.370-an ya. Oke, di bawah 3.380 itu sinyal yang bagus kalau mau masuk ke Antam ya. Tapi kalau mau aman sih tunggu dulu harganya bisa ke 3.487 teman-teman. Cuman ini risikonya dia sudah berada di atas top broker buy average-nya ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya top broker yang megang saham Antam terbanyak dalam seminggu ini memutuskan untuk menjual saham ya, kemungkinan kita bisa nyangkut juga sih kalau misalnya di atasin harga ini ya. Oke, untuk titik support berikutnya di 3.213 dan 3.018. Sekarang kita cek harga wajarnya berapa ya. Untuk Antam sendiri dia hari ini harganya adalah 3.270 ya.
3.270, yang lain masih sama. Kita cek untuk harga wajar Antam itu masih di 4.659 ya teman-teman, ini masih under value, masih di atas ini ya 4.600-an itu harga wajarnya sesuai fundamentalnya teman-teman ya. Jadi ini masih jauh di bawah harga wajarnya teman-teman. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya untuk saham India. Oke, kita akan ke saham Indica Energy teman-teman ya. Ini seperti terlihat sedang uptrend. Kita akan cek kekuatannya seperti apa ya. Oke, kita cek broker summary-nya. Saham Indica Energy hari ini tanggal 20 Oktober ya, jumlah bayarnya 38 sementara sellernya 19. Jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya untuk saham Indica Energy ini. Top bayarnya ada YP 5,4 miliar, YU 4,3 miliar, PD 4 miliar, BK 3,8 miliar, dan KZ 3,2 miliar. Sementara untuk top sellernya ada AK minus 17,2 miliar, CC minus 14 miliar, TP minus 2,8 miliar, OD minus 2,2 miliar, dan CP minus 1,7 miliar ya. Di tanggal 20 Oktober untuk saham Indica Energy sedang terjadi distribusi yang masif. Kita cek seminggu ke belakang, ini masih akumulasi ya teman-teman ya. Untuk buy average-nya di 2470. Kita akan cek dulu buy average-nya di 2470 ya. 2470. Ya sekitar sini ya teman-teman ya buy average-nya. Harga hari ini 2440, jadi masih berada di bawah buy average, turun 110 poin atau minus 4,31%. Kalau untuk kekuatan uptrend ini masih cukup kuat teman-teman ya, masih berada di atas 61,8% atau berada di atas harga 2140. Jadi ini masih berpeluang cukup bagus untuk masuk ya teman-teman, dan masih berada di bawah buy average top broker teman-teman. Untuk target selanjutnya di harga 2690 teman-teman. Untuk long termnya di harga 3580. Oke, itu untuk Indica Energy ya. Kalau untuk Indica Energy ini kalau yang mau harga wajar saham silakan klik komen di video ini, mau template yang nanti saya kirimkan untuk perhitungan harga wajarnya Indica Energy itu berapa ya berdasarkan analisa fundamental. Oke, itu aja teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Koko ya, COCO. Oke, baik teman-teman, kita ke saham berikutnya yaitu saham Koko atau Wahana Interfood Nusantara Tbk ya. Ini kalau lihat dari candlesticknya sih dia fluktuatif sekali ya teman-teman ya. Kita akan cek dulu dari harga tertingginya ya, kira-kira kekuatannya seperti apa. Oke, kita cek broker summary-nya dulu. Saham Koko tanggal 20 Oktober ya. Kita cek jumlah bayarnya 28, sellernya 23. Jadi terjadi sedikit distribusi teman-teman. Top bayarnya ada MG 1,1 miliar, kemudian YU 647,5 juta, XC 560,3 juta, BQ 545,9 juta, YB 521 juta. Sementara untuk top sellernya ada LG minus 2 miliar, kemudian ZP minus 1,3 miliar, DR minus 1 miliar, EP minus 632,9 juta, dan CC minus 442,8 juta ya. Jadi untuk saham Koko atau Wahana Interfood Nusantara hari ini terjadi sedikit distribusi. Yang kita cek dalam seminggu ke belakang ya. Seminggu ke belakang dia masih distribusi yang masif teman-teman ya. By average top brokernya itu Rp282. Kita cek dulu by average-nya di 282 ya. Oke, di sekitar sini ya teman-teman ya.
Untuk harga hari ini dia minus 16 poin atau minus 6,11% ya. Dan dalam seminggu ini dia masih terjadi distribusi masif teman-teman, jadi harap hati-hati untuk saham ini ya. Kemungkinan besar dia masih dalam tekanan tinggi ya, tekanan jual yang tinggi. Ini bisa tembus ke titik support berikutnya di harga 208 dan 152 ya. Kalau saran saya sih kalau mau aman ya, tunggu harganya bisa rebound dari di atas 254 ya, dan masih di bawah harga buy average dari top brokernya itu yang beli di 280-an. Jadi di atas 254 dan di bawah 280. Dan catatannya ada akumulasi teman-teman ya, itu untuk sinyal yang aman untuk masuk. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu WIRG ya. WIRG atau WIR Asia ini terlihatnya downtrend teman-teman ya. Kita akan cek kekuatan downtrendnya seperti apa. Oke, kita cek broker summary-nya. WIRG WIR Asia tanggal 20 Oktober ya. Oke, top buyer-nya ada 30, top seller-nya ada 27 ya. Jadi terjadi sedikit distribusi teman-teman. Top bayarnya ada AK 1,4 miliar, YU 1 miliar, AZ 625,3 juta, OD 619,8 juta, dan NI 536,2 juta. Sementara untuk top sellernya ada PD minus 1,9 miliar, MG minus 1,2 miliar, XA minus 1,2 miliar, XC minus 1,1 miliar, dan CC minus 463,2 miliar ya. Jadi untuk saham WIRG di tanggal 20 Oktober terjadi sedikit distribusi ya. Kita akan cek seminggu terakhir. Dalam seminggu terakhir dia distribusi teman-teman ya. Untuk buy average-nya dari top broker ini di harga 145,3 rupiah. Kita cek dulu untuk buy average-nya di harga 145-an ya. Sekitar sini teman-teman ya buy average-nya ya. Ini kalau kita cek dari kekuatan downtrend-nya ini masih cukup kuat teman-teman ya, masih berada di atas 61,8% atau berada di bawah harga 140. Kalau saran saya sih ya tunggu dulu harganya bisa rebound di atas 160-an ya. Tapi ini ada catatan buy average top brokernya nih jadinya sudah lewat kalau misalnya kita nunggu di harga ini ya. Tapi ini demi resiko kita juga ya, demi mengamankan dana kita juga ya. Untuk saham ini sih menurut saya tunggu dulu ada top broker, ada top yang punya dana lebih tuh bisa ada indikasi dia beli di atas harga 160-an ya. Nah itu sinyal yang bagus untuk ikut masuk juga teman-teman ya. Tapi ini karena dia belinya masih berada di antara harga 140-an dan juga downtrendnya masih cukup tinggi ya, jadi menurut saya sih dijauhi dulu saham ini ya. Tunggu sampai harganya bisa rebound dulu di atas 160-an teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu SGER ya. Oh ya, untuk saham WIR ini nilai wajarnya jika berminat untuk request nilai wajar WIR ini silahkan komen mau template teman-teman ya di video ini ya, nanti akan saya kirimkan link untuk mengisi alamat email teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu SGER. Sumber Global Energi Tbk. Oke, hari ini lumayan tinggi juga ya kenaikannya. Kita akan cek dulu untuk indikatornya apa aja teman-teman ya. Oke, kita cek broker summary-nya. SGER tanggal 20 Oktober ya. Kita cek jumlah bayarnya 27, jumlah sellernya 30 ya. Terjadi sedikit akumulasi teman-teman. Top bayarnya ada RO 13,7 miliar, kemudian IH 7,1 miliar, XL 7 miliar, CP 6,1 miliar, dan YU 4,2 miliar. Sementara untuk top sellernya ada MG minus 20,4 miliar, DR minus 4,6 miliar, BK minus 3,4 miliar, CC minus 3,4 miliar, dan AK minus 2,3 miliar ya. Jadi untuk hari ini saham Sumber Global Energi Tbk ya
terjadi sedikit akumulasi teman-teman ya. Kita cek seminggu ke belakang. Seminggu ke belakang ini juga nggak terlalu jauh bedanya, jadi cuma hanya ada sedikit akumulasi aja teman-teman. Untuk buy average dari top brokernya itu di harga 384,5. Kita cek buy average-nya ya, 384,5. Nah, sekitar sini teman-teman. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman ya, Arab sangat waspada terhadap saham yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini buy average top brokernya ini sudah jauh di bawah ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan besok si top brokernya ini mau ngeguyur nih, harap hati-hati, takutnya kita nyangkut teman-teman ya. Nah, untuk kekuatan uptrend sendiri masih cukup kuat. Kalau saran saya nunggu harganya bisa mendekati top broker yang beli ya di harga sekitar 384-an ya, baru kita masuk. Takutnya kalau misalkan besok kita masuk di pucuk, tiba-tiba harganya diguyur teman-teman, itu nyangkutnya lumayan dalam ya. Jadi harap hati-hati teman-teman. Untuk amannya sih di atas harga 374 dan di bawah harga 384 untuk masuk yang aman teman-teman di saham ini ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham ACES ya, Aspirasi Hidup Indonesia. Oke, akan cek. Ini terlihat ya downtrend teman-teman ya, tapi kita cek kekuatannya seperti apa. Oke, kekuatan ACES ini kita cek dulu broker summary-nya. Saham Aspirasi Hidup Indonesia teman-teman, kita cek ya. Hari ini dia bayarnya 19, sementara sellernya 26, jadi terjadi sedikit akumulasi. Top bayarnya ada BK 1,7 miliar, kemudian AK 1,5 miliar, KI 999,5 juta, CC 595 juta, dan DX 319 juta. Sementara untuk top sellernya ada XL minus 1,1 miliar, YU minus 910,3 juta, YP minus 764,4 juta, AZ minus 719,6 juta, dan XC minus 670,2 juta ya. Ini untuk saham ACES atau Aspirasi Hidup Indonesia 20 Oktober nih terjadi sedikit akumulasi teman-teman ya. Nah, kita cek dalam seminggu terakhir, ternyata distribusi ya teman-teman dalam seminggu terakhir. Untuk buy average-nya di top brokernya itu di harga 434,7 ya. Kita akan cek dulu harganya di 434,7. Oke, di sini ya buy average dari top broker. Harga saat ini 424, jadi minus 10 poin aja di harga top broker ya. Dia hari ini plus 8 poin atau plus 1,92% ke harga Rp424. Kekuatan downtrend ini masih cukup kuat teman-teman ya, jadi harap hati-hati untuk saham ini ya. Saran saya sih tunggu harganya bisa rebound dulu ya di atas 511-an ya. Dan ada top broker yang membeli sekitar harga itu teman-teman ya, itu indikatornya. Kalau masih di bawah harga ini juga tekanan jualnya ini masih cukup tinggi teman-teman, jadi harap hati-hati, takutnya nanti nyangkut ya teman-teman dan susah keluarnya di saham ini ya. Oke, mungkin itu dulu dari top 10 saham yang saya bahas hari ini. Sekarang kita akan cek untuk top broker ya. Oke teman-teman, untuk top broker hari ini adalah Maybank Sekuritas Indonesia ya, dengan net valuasinya di 554,8 miliar. Kita cek saham-saham apa aja yang ditransaksikan hari ini oleh Maybank Sekuritas. Oke, yang pertama yang paling besar ya Bank BCA ya, itu nilai net valuasinya 778,6 miliar. Jadi kita cek broker summary-nya seperti apa ya. Oke, Bank BCA hari ini altered ya, kita cek. Wah, ini terjadi akumulasi yang masif teman-teman ya, BBCA.
tanggal 20 Oktober. Top buyernya tadi ZP ya 778,6 miliar, kemudian KZ 438,2 miliar, AK 255,5 miliar, DX 142,3 miliar, dan IF 43,9 miliar ya. Sementara top sellernya ada BK minus 409,6 miliar, CC minus 348,4 miliar, XL minus 215,3 miliar, YP minus 171,2 miliar, dan SQ minus 125,2 miliar. Di hari ini ada broker ZP yang membeli saham BBCA sebanyak 778 miliar ya, dengan buy average-nya di harga 7.893. Kita cek dulu ya. BBCA buy average-nya di 7.893 ya teman-teman tadi ya. 7.893. Terus ini teman-teman ya buy average-nya ya. Oke, dari sisi kekuatan downtrendnya setelah rally berhari-hari teman-teman ya, kita cek dulu kekuatan downtrendnya sendiri. Oke, ini kalau kita cek ya, dia masih berada di atas 61,8% atau masih berada di bawah harga 8.199. Jadi hari ini ada pembelian sekitar 700 miliar ya teman-teman ya untuk saham BCA di sekitar harga 7.800-an ya, di 890-an. Harga hari ini dia plus 375 poin atau plus 5% ya, di 7.875. Kalau saran saya sih kalau mau aman ya, kalau mau aman itu bisa tunggu dulu, harganya bisa rebound di atas 8.500 ya. Kan kita cek by average seminggu terakhir ya. Kalau Bank BCA by average seminggu di harga 7.596 ya. 7.596. 7.596 mungkin gitu ya. Sekitar sini ya. Seminggu terakhir dia buy average-nya di harga ini, sementara hari ini ada pembelian lagi di harga segini ya teman-teman. Kalau saran saya sih ini untuk Bank BCA mungkin ada tanda-tanda akan naik, cuman masih belum bisa dipastikan ya teman-teman. Nanti bisa cek sendiri juga kira-kira sentimen apa sih yang bisa menyebabkan adanya yang membeli saham ini sekitar hampir 1 triliun ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk Bank BCA. Kalau saran saya sih tunggu harga rebound di atas 8.500 ya teman-teman ya. Seperti itu untuk Bank BCA. Silakan teman-teman bisa lakukan analisa lebih lanjut ya terkait sentimen apa sih hari ini yang bisa menyebabkan ada yang membeli hampir 1 triliun ya di BCA ini ya. Oke, mungkin itu teman-teman, silakan bagi yang mau template perhitungan harga wajar saham, komen mau template ya, nanti saya kirimkan linknya untuk mengisi alamat email teman-teman. Sekali lagi terima kasih, silakan untuk like, subscribe, dan komen di video ini ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.